Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang begitu setia dan mengasihi kami. Bahkan dalam keadaan apapun Tuhan, kasih-Mu tetap sempurna bagi kami. Bahwa firman Tuhan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Yes, Jesus. Jiwa kami bersuka cita Tuhan, karena Engkau yang menyegarkan kami. Iman kami berkobar-kobar Tuhan, karena Engkau jaminan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau menyelidiki hati kami. Dan mata kami saat ini tertuju kepada Engkau. Thank you Jesus. Mari saudara ambil waktu ini. Berikan sukacita saudara. Ungkapkan sukacita saudara kepada Tuhan. Bahwa hanya Dialah yang layak untuk ditinggikan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Kami rindu
kita bagi Tuhan. Ini ungkapan syukur kami kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau begitu serius dengan kehidupan kami, bahwa kami kehadirat Engkau Tuhan untuk melihat betapa Engkau begitu mulia dan ajaib. Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami begitu mengasihi Engkau. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau layak. Yes, because we love You Lord. Because we love You Lord. Mari jemaat Tuhan kita nyanyikan bersama-sama. Yes.
Jesus, I love you. Yes, yes, I love you because you first loved me. Yes, Lord, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu buat kami. Bahwa kasih-Mu lebih dari cukup buat kami. Your love is more than enough for us, Lord. Bahwa kasih-Mu sudah lebih dari cukup buat kami. That we can face anything. Bahwa kami sanggup menghadapi apapun yang ada di dunia ini. Karena Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab sungguh benar firman Tuhan berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? None. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan sungguh benar firman Tuhan berkata, tetapi dalam semuanya itu, dalam apapun yang kita hadapi, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Wow, benar Tuhan. Kami lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Engkau yang telah mengasihi kami. Bahwa kemenangan kami bukanlah kemenangan yang diberikan oleh dunia ini, tapi kemenangan yang diberikan oleh Kristus yang telah mati buat kami, yang telah menunjukkan kasih-Nya buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa kami dapat menghadapi apapun yang akan terjadi di dalam dunia ini. Oleh kami tahu bahwa Engkau telah mengasihi kami, bahwa kasih Engkau lebih dari cukup buat kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kasih-Mu yang sungguh besar, kasih-Mu yang sungguh nyata, kasih-Mu yang sungguh ajaib buat kehidupan kami. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kami menaikkan pujian kami hanya bagi Engkau. Dan kami berdoa buat anak-anak kami, for the future leaders, untuk pemimpin-pemimpin masa depan. Tuhan, kami berdoa, mereka adalah generasi yang kuat. Mereka adalah generasi yang mengalami kasih Engkau. Mereka adalah generasi yang mengasihi Engkau, yang mengasihi firman-Mu, dan mereka akan mengasihi orang-orang yang terhilang. Terima kasih Tuhan buat kehidupan mereka. Kami memberkati hidup mereka Tuhan, dengan spirit of excellence, dengan roh ketaatan, dengan roh yang mengasihi Engkau. Dan hari ini mereka akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong mereka, sertai mereka, kuasai hidup mereka. Berikan mereka hati yang lemah lembut, hati yang submit, hati yang mau diajar. Dan berikan mereka kemampuan bahkan untuk mentaati apa yang mereka belajar hari ini. Terima kasih Tuhan. Berikan mereka sukacita untuk selalu bersemangat mencari kebenaran Tuhan, mencintai firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you kids. You may go to your class. Hari ini kita melihat begitu banyak future leaders standing in front of us, right? Kita melihat begitu banyak generasi pemimpin masa depan yang berdiri di depan kita. Dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara.
Selamat datang di gereja Every Nation Manado, bahwa gereja ini ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid, dan tidak akan henti-hentinya. Dari tempat ini kita akan selalu menyatakan misi kita, misi yang kita percaya diberikan oleh Tuhan bagi gereja ini. Bahwa kita ada hanya untuk satu hal sebenarnya, kita ada hanya untuk menghormati Tuhan. We exist to honor God. Kita ada untuk menghormati Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus. Gereja dan pelayanan kampus yang seperti apa? Yang berpusatkan pada Kristus dan diberdayakan oleh Roh Kudus. Dan bertanggung jawab secara sosial. Di mana kita melakukannya? Di setiap bangsa. Sederhananya kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. We exist to honor God, make disciples. Dan untuk itu Tuhan, untuk itu saudara-saudara, untuk supaya misi ini bisa digenapi dalam kehidupan kita, kita akan melakukannya dengan nilai-nilai. We have core values, kita memiliki nilai inti. Yang pertama, kita memiliki nilai inti lordship. Bahwa kenapa kita memiliki nilai inti lordship? Karena kita menghargai ketaatan setiap orang. Bahwa kita percaya bahwa setiap orang harus tunduk pada ketuhanan Yesus Kristus. Bahwa setiap orang harus tunduk pada kepada ketuhanan Yesus Kristus. Bahwa kita percaya bahwa awal dari pertumbuhan rohani setiap orang adalah ketika dia taat dan menundukkan hidupnya sepenuhnya kepada ketuhanan Yesus Kristus. Amen. Dan selanjutnya kita memiliki nilai evangelism, kita memiliki nilai penginjilan, bahwa kita menghargai orang terhilang, kita membangun gereja melalui penginjilan. Bahwa kita percaya bahwa setiap orang lahir di dunia ini, walaupun dia lahir dari keluarga Kristen, setiap orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan perlu mendengar Injil. Karena itulah kita membangun gereja melalui penginjilan. Bahwa setiap orang perlu mendengar kabar baik, perlu diinjili. Dan selanjutnya kita memiliki nilai discipleship, kita memiliki nilai pemuritan, bahwa kita menghargai pertumbuhan rohani setiap orang. Bahwa setiap orang harus bertumbuh secara sehat. Setiap orang perlu untuk menjadi murid. Amin. Dan selanjutnya kita memiliki nilai leadership, kita memiliki nilai kepemimpinan, bahwa kita menghargai pengembangan kepemimpinan, bahwa setiap orang itu akan menjadi pemimpin. Kita menghargai setiap orang untuk menjadi pemimpin di masa depan. Pemimpin yang akan memimpin di gereja dan pemimpin yang akan memimpin di dalam komunitasnya. Di dalam keluarganya, di tempat kerjanya, dimanapun jemaat itu berada. Amin. Dan selanjutnya kita memiliki nilai family, kita memiliki nilai keluarga, bahwa kita menghargai hubungan jangka panjang. Kita menolak hubungan yang bersifat sementara. Bahwa kita menolak mengorbankan keluarga kita menolak mengorbankan pernikahan kita demi kesuksesan pelayanan yang sementara. Bahwa kita menolak hubungan yang sementara, karena itu kita menghargai setiap orang untuk terlibat di dalam komunitas. Kita menghargai setiap orang untuk terhidup dalam nilai keluarga yang sehat. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi persembahan di rumah Tuhan. Dan firman Tuhan berkata di 2 Korintus 9 ayat 7, firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bahkan selanjutnya dikatakan di ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bahwa Allah merindukan kita memberi dengan sukacita. Jangan dengan sedih hati, jangan dengan paksaan. Karena sesungguhnya Allah sudah melimpahkan segala kasih karunia. Allah telah mengasihi kita. Sebagai ucapan syukur, sebagai respon dari kelimpahan kasih Allah, maka kita memberikan dengan sukacita. Amin. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat kasih-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Bahwa kami tidak perlu takut menghadapi apapun dalam dunia ini. Kami tidak perlu takut menghadapi kesusahan hidup. Karena kami tahu kasih Tuhan lebih dari cukup buat kami. Terima kasih Tuhan.
kami memberi di rumah Tuhan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, dan sambil Bapak Ibu Saudara memberi persembahan Bapak Ibu Saudara bisa Bapak Ibu Saudara berikan secara langsung di tempat ini melalui envelope persembahan yang sudah dibagikan, dan bisa juga pemberian Bapak Ibu Saudara diberikan melalui transfer bank ke rekening gereja yang sudah tertera di slide. Oke? Dan sambil Bapak Ibu Saudara memberi, ada beberapa informasi penting buat kita untuk kita perhatikan bersama. Yang pertama, kita mendorong Bapak Ibu Saudara untuk join life group. Oke? Kami mendorong setiap jemaat untuk terus terhubung dalam komunitas life group. Apakah itu life group keluarga, apakah itu life group single, profesional, maupun life group pelajar. Dan jika Bapak Ibu Saudara belum terhubung dalam life group, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi saya ataupun menghubungi staf gereja, karena ada pemimpin-pemimpin life group yang akan keep in touch dengan Bapak Ibu Saudara yang belum terhubung dalam life group. Oke? Dan selanjutnya, informasi selanjutnya, pada hari Jumat nanti, setiap minggu kedua sampai dengan minggu terakhir setiap bulannya, kita akan ada pertemuan doa mingguan, weekly prayer meeting setiap hari Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom, melalui meeting ID dan passcode yang sudah tertera di layar. Dan Bapak Ibu Saudara bisa join dalam pertemuan doa mingguan ini. Bersama-sama dalam pertemuan doa mingguan ini kita akan saling membangun lewat doa, kita akan saling memberikan kekuatan, kita akan berikan kesaksian bahkan lewat pertemuan doa mingguan ini. Oke? Dan selanjutnya, informasi penting selanjutnya bahwa dalam rangka garage sale, Bapak Saudara perlu mengetahui bahwa Every Nation Campus Manado menyelenggarakan garage sale. Mereka akan menyelenggarakan dalam rangka fundraising. Oke, you have to know this. Oke, Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa pada bulan Juli nanti tahun 2024 nanti pertengahan tahun ya. Tahun 2024 ini akan ada conference untuk Every Nation Campus, dan kita akan mengirimkan how many, Brian? 12? 15 orang anak muda yang akan berangkat ke conference. Oke? They are the future leaders. Nilai kita adalah leadership development. Kita membuka kesempatan kepada setiap future leaders untuk menjadi pemimpin melalui nantinya conference mereka akan diperlengkapi di conference nanti. Dan untuk itu saudara, they're still young. They need, they need money. Oke? Melalui upaya mereka membuat fundraising. Salah satunya dengan garage sale. Dan mereka membuka open donation. Bapak Ibu Saudara bisa membawa apapun barang yang bisa dijual kembali. Oke? Barang apapun yang bisa dijual kembali. Pakaiankah, barang yang sudah Bapak Ibu tidak gunakan, yang pasti yang sudah tidak digunakan ya di rumah. Jangan Bapak Ibu Saudara masih gunakan terus dibawa. Yang sudah tidak digunakan di rumah untuk dibawa kepada Julia nantinya. Sudah dibuka dari tanggal 28 Januari dan sampai dengan minggu depan ya, diperpanjang. Oke, diperpanjang sampai dengan 11 Februari. Jadi donasinya Bapak Ibu Saudara bisa bawa sampai dengan minggu depan. Nantinya barang-barang Bapak Ibu Saudara itu dikumpulkan dan nanti akan dijual kembali, dan uang itu akan mereka pergunakan untuk nanti mereka berangkat ke conference. Oke? Demikian informasi buat kita semua, dan saudara siap untuk firman Tuhan. Mari kita sambut Pastor Leopold Runtunuh yang akan berkhotbah untuk kita. Terima kasih Pak Calvin. Terima kasih tim musik. Melayani kita dengan luar biasa. Hari Jumat Ibu Linda bilang, jangan jauh-jauh dari hadirat Tuhan. Dan begitulah kita dalam kehidupan kita. Jangan kita menjauhkan diri dari persekutuan yang seperti ini. Dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara datang di ibadah minggu. Karena firman Tuhan berkata, ibadah itu
ada mengandung janji. Kalau kita dikatakan janji, sesuatu yang akan kita dapatkan, tentunya kita akan memberikan waktu perhatian, bahkan segenap tenaga kita. Karena itu pentingnya bagi kita bahwa melihat ibadah minggu sebagai suatu kebutuhan untuk kita. Karena di dalam ibadah itu ada janji Tuhan yang kita dapatkan. Kita membuka hati kita, maka kita akan melihat dan kita mendapatkan janji Tuhan. Amin. Kita baru selesai dalam seri Set Apart. Dan bulan ini kita akan masuk dalam seri yang baru. Sudah tertayang di slide. Bulan Februari, kalau di supermarket, sudah. Kalau kita sering masuk supermarket, kita akan tahu ada perbedaan. Masuk pintu, kita akan melihat coklat. Di bulan ini, kita akan melihat bagaimana kasih sesungguhnya. Love different, kasih yang berbeda. Seri ini akan mendorong, bahkan memberi pengertian, pandangan tentang kasih yang sesungguhnya. Kasih yang benar sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Bukan apa yang dikatakan oleh dunia ini. Sebab dunia dan ajaran dunia dan ajaran firman Tuhan itu saling bertolak belakang. Kalau dunia mengajar, kasih itu ada U di balik B. Kalau kita mau kasih pengana, apa yang akan engkau berikan kembali kepada kita? Tetapi kasih yang sesungguhnya Tuhan ajarkan, itu kasih agape. Kasih yang memberi. Kasih yang berkorban. Kasih yang tidak menuntut. Dan selama bulan ini kita akan berbicara tentang kasih yang sesungguhnya. Dan saya percaya lewat seri ini kita akan mempunyai hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan yang benar, yang Tuhan inginkan untuk setiap kita. Seperti lagu tadi bilang, Jesus, I love you. Yesus, aku mengasihimu. Apakah benar seperti itu? Dan kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan. Bagaimana kasih itu. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Markus 12 ayat 28 sampai 31. Boleh saya ajak kita bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama yang sudah ada di slide. Ayat 28. 1, 2, 3. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab
yang tepat kepada orang-orang itu. Datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Setiap waktu kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Kami Engkau memberi kesempatan untuk dapat melihat dan mengerti akan kasih sesungguhnya daripada Engkau. Urapi tanah hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu jatuh di tanah hati yang baik, tanah hati yang subur, dan firman itu akan tinggal tetap dan bertumbuh dalam hati dan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tahukah Allah kita Tuhan itu esa? Sebelum Tuhan menjawab akan pertanyaan dan Tuhan berbicara, dengarlah. Ada sesuatu yang penting dan yang utama yang perlu diketahui. Bahwa sesuatu yang penting dan serius untuk kita ketahui dan kita lakukan, yaitu Tuhan itu esa. Allah itu satu-satunya. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan dirinya. Dia Allah satu-satunya yang utama dan terutama dalam hidup kita. Itu penting untuk kita mengerti. Sehingga membuat Allah ditempatkan yang tempat utama di dalam kehidupan kita. Ketaatan tidak dapat dipisahkan dari kasih. Ketaatan tidak dapat dipisahkan dari kasih. Bahwa kasih Tuhan, sekalipun kita berdosa, bahwa Ia tetap mengasihi kita. Sekalipun kita membuat pelanggaran, itu tidak dapat membatasi kasih Tuhan. Di seri terakhir, di set apart,
bahwa kekudusan dipulihkan. Pelanggaran yang kita buat, yang seharusnya kita menerima setiap pelanggaran yang kita buat, bahwa Tuhan memulihkan itu. Tuhan menggantikan, Tuhan membayar. Dan inilah yang semestinya kita melihat bahwa kasih itu lebih penting. Jangan kita melakukan sesuatu dan kita membenci yang lain. Kalau kita melakukan sesuatu dan kita membenci yang lain, artinya bahwa kita taat yang ini, tetapi yang ini kita tidak lakukan. Itu sesuatu yang keliru. Maka ketaatan tidak dapat dipisahkan dari kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Baru Tuhan berbicara, inilah hukum yang utama di dalam kehidupan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau dia bukan Tuhan dari segala sesuatu di dalam torang kehidupan, maka dia bukan Tuhan sama sekali. Kalau dia bukan Tuhan dari segala sesuatu di dalam torang kehidupan, maka dia bukan Tuhan sama sekali di dalam kehidupan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jangan ada marah, jangan ada kepahitan. Di dalam hati Tuhan diingatkan, jangan ada marah, jangan ada kepahitan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita jika itu ada? Maka kita akan memberi itu dengan setengah-setengah. Kita tidak melakukan dengan sepenuhnya. Maka itu Tuhan berbicara yang paling di atas. Dia katakan, perhatikan hatimu. Sebab dari hatimu akan terpancar kehidupan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Jiwa berbicara pikiran. Di mana pikiran kita? Apakah kita menghormati Tuhan di dalam saat-saat tertentu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap budimu. Budi itu berbicara bagaimana cara hidup kita. Bagaimana cara hidup kita sehari-hari. Apakah di situ ada Tuhan? Bagaimana dengan anak-anak muda dalam kehidupan sehari-hari? Dengan gadget yang kita punya. Apakah di situ ada Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Waktu kita, keuangan kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Atau kita mengasihi Tuhan dengan selera kita?
Kalau ini kita berikan kepada Tuhan. Pokoknya kau bilang kalau mau pakai persen 100, kita boleh tambah 1 Tuhan. Tapi yang ini Tuhan, aduh tunggu Tuhan. Tunggu, kita masih belum menang Tuhan. Love different. Kasih yang berbeda. Dan kasih yang berbeda ini kita harus menunjukkan bahwa kita orang-orang yang telah ditebus dari gelap dan Tuhan membawa kepada terang yang ajaib. Di ayat 29 dikatakan bahwa Tuhan itu esa. Tuhan itu satu-satunya. Dan biarlah kita menempatkan bahwa Tuhan yang paling utama dan terutama di dalam kehidupan. Dengan demikian, pada saat kita menempatkan Tuhan yang paling utama dan utama dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang berbeda. Kalau kita mengatakan kita akan mengasihi Tuhan dengan hati kita, mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya, tetapi pada suatu keadaan, kalau ada sesuatu yang mengusik hati kita dan kita terpancing, itu belum sepenuhnya kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, sesuatu yang terpancing dalam hati kita, dan kita tahu firman Tuhan mengajar kita, sabar, ampuni. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka kita akan menang di dalam hati kita. Kalau kita dikatakan kita mengasihi Tuhan sepenuhnya, baru di dalam keadaan kita bermasyarakat, kita bergaul, ada sesuatu mengusik hati kita dan kita terpancing. Kita melihat akan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Kasih Yesus yang kita alami adalah alat penginjilan yang efektif. Kasih yang Tuhan ubahkan dalam kehidupan kita tanpa kita sadar bahwa itulah cerita akan membawa orang kepada Kristus. Kasih yang Tuhan ubahkan dalam kehidupan kehidupan. Dan orang melihat sesuatu yang berbeda. Dan itulah menjadi alat penginjilan yang paling efektif. Orang akan datang mencari tahu.
Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kasih bukan sekedar kata-kata. Kasih harus dihidupi. Kalau ini biasanya kita sudah kuat. Ini lebih kita di Ibu Lenda ini, Ibu bilang, tunjukkan kasihmu. Kita nggak tahu kan kita mengasihi kamu, tetapi dia mau tunjukkan. Harus ada sesuatu yang kita berikan kepada dia. Namanya kita ini orang terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita berpikir bahwa itu sudah baik bagi dia. Tetapi dia, Ibu Lenda, tidak baik bagi Ibu Lenda. Kalau kita berdiam, kasih bukan sekedar kata-kata, tetapi hidupi. Kasih bukan sekedar kata-kata, tetapi kita tunjukkan. Kasih itu dia bilang harus ada terasa bagi orang lain. Kalau kita bilang mengasihi tapi dia hanya merasa mengasihi, itu belum lengkap. Karena firman Tuhan dengan jelas mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Itu ada keseimbangan. Kasih itu ada keseimbangan. Mengasihi Tuhan, tetapi di dalam kehidupan kita membenci orang lain. Apalagi kepada istri sendiri, tak benci pengana. Apalagi kepada teman-teman kita, apalagi kepada kakak, adik kita. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita di pagi hari ini. Kasih yang berbeda. Tunjukkanlah itu. Tuhan susah Tuhan. Bagaimana kita mau mengasihi dia? Tiap hari bikin marpa kita. Tiap hari kita pernah mau berdiri Tuhan. Tidak ada cara lain. Firman Tuhan mengingatkan, kasihlah sesama manusia. Dan bagaimana untuk kita dapat melakukan itu? Di Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jika kalau kamu tinggal di dalamku, karena Tuhan itulah kasih. Jikalau kamu tinggal di dalamku, maka engkau dapat melakukan seperti apa yang aku lakukan. Dia akan ajarkan bagaimana untuk cara mengampuni. Dia akan ajar bagaimana untuk tidak bereaksi. Dia akan mengajar bagaimana untuk engkau dapat menerima. Jikalau kamu tinggal di dalamku, di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, dan firmanku tinggal di dalam kamu, Tuhan inginkan bahwa jika kita mengasihi Dia, tapi kita tidak membaca, saya pakai dari istilah dari Pak Berce,
bahwa jika kita mengasihi kepada seseorang dan kita tidak membaca surat cintanya, bagaimana mungkin untuk dia merasa bahwa dia dikasihi? Ini istilah dari Pak Berca dari kita meeting hari Selasa. Dia pakai surat cinta. Dan firman itulah surat cinta dari Tuhan. Bagaimana? Apakah kita mencintai firman Tuhan? Kalau kita mencintai firman Tuhan, bacalah. Bacalah surat cinta itu. Maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk kita katakan, kalau yang ini boleh Tuhan, tapi yang ini belum. Tuhan inginkan ada satu kesatuan yang perlu kita lakukan. Kita tunjukkan dan berilah itu akan terasa bagi orang lain. Saya percaya apa yang saya bagikan itulah menjadi kerinduan bagi kita untuk kita mengasihi Tuhan. Love God. Mengasihi Tuhan, mengasihi pribadinya, dan mencintai firman-Nya. Ketaatan tidak dapat dipisahkan dari kasih. Ketaatan tidak dapat dipisahkan dari kasih Kristus. Sebab Tuhan mengasihi kita seperti keadaan kita. Tuhan mengasihi kita tidak melihat keadaan-keadaan kita. Dia mengasihi kita dengan sepenuhnya. Bahkan nyawanya Dia berikan bagi kita. Dan biarlah itu kasih Tuhan akan terasa bagi orang lain. Dan kasih Tuhan menjadi sesuatu yang efektif di dalam pelebaran akan kerajaan Tuhan. Kasih Tuhan yang kita alami, alat penginjilan yang paling efektif. Dan saya percaya di bulan Februari kita mulai dengan love different, kasih yang berbeda. Dan bulan ini kita akan menemukan kembali kasih yang sesungguhnya yang Tuhan telah berikan kepada kita. Biarlah itu menjadi suatu kerinduan untuk kita selalu hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Kita akan pertemuan.
Lord. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu memperhatikan kami. Bahkan Engkau rela berkorban bagi kami Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami. Pagi ini hamba berdoa Tuhan. Firman yang sudah hamba lepaskan, hamba percaya Tuhan, ada sesuatu yang mereka dapatkan sesuai dengan kebutuhan setiap kami Tuhan. Tolong tuntun kami, berikanlah kami pengertian tentang kasih yang sesungguhnya Engkau inginkan untuk dihidupi di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita menyembah Tuhan. So glorious, came down unashamed. Saya undang untuk kita berdiri. Caught up in your grace, you're all I need. There's nothing more beautiful than your love. So glorious, came down unashamed. You call me
Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Terima kasih Tuhan. Kami mengingat akan perbuatan kasih-Mu kepada kami. Dan kami bersyukur Tuhan buat apa yang Engkau kerjakan atas hidup kami ini. Sehingga kami dilayakkan di hadapan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengadakan perjamuan. Kami mengingat akan Engkau Tuhan, bahwa Engkau yang kami butuh. Engkau menjadi pegangan kami di dalam kehidupan yang kami jalani hidup ini. Sebelum kami makan roti ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat apa yang Engkau sudah kerjakan. Dan Engkau katakan Tuhan, semuanya sudah selesai. Sakit penyakit, kekurangan, kelemahan tubuh Tuhan, semua sudah selesai dan sempurna adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami makan roti ini. Kami bersyukur Tuhan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus, makanlah. Angkatlah anggurmu. Kita telah mengenal Allah, telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Percaya Tuhan. Seperti firman-Mu berkata Tuhan, jika kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami Tuhan, mintalah apa saja kami akan menerimanya Tuhan. Terima kasih atas setiap mujizat Engkau kerjakan atas hidup kami di saat ini Tuhan. Kami akan mendengar kabar-kabar baik untuk dialami setiap kami Tuhan. Yang sakit, yang lemah, yang berkekurangan akan mendapatkan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan akan mendapatkan penyediaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, minumlah. Yes, Lord.
buat kami berharga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur akan kasih-Mu, sungguh menakjubkan kami rasakan dalam hidup kami ini. Hamba berdoa Tuhan, Engkau menguatkan kami, Engkau meneguhkan kami Tuhan. Sehingga kasih-Mu akan membuat kami semakin kuat di dalam menjalani akan kehidupan ini. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami Tuhan. Berilah kami kemampuan untuk kami tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan. Berikan kami kerinduan sehingga kami merindukan akan firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran yang akan memerdekakan atas setiap hidup kami yang lemah ini Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau beserta kami. Engkau memegang tangan kami. Engkau menuntun kami. Sekalipun kami berjalan di lembah kegelapan Tuhan, kami akan merasa aman sebab kami tahu tongkat dan gadamu Tuhan yang selalu menuntun dan melindungi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan pulang. Kami percaya Tuhan, penyertaan Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Waktu kami bekerja, waktu kami studi, belajar Tuhan, waktu kami membangun akan keluarga kami, waktu kami mencari pekerjaan, penyertaan-Mu Tuhan sungguh nyata di dalam setiap keadaan kami. Sebab pertolongan-Mu Tuhan selalu ada. Dan berkat Engkau Tuhan selalu Engkau curahkan, bahkan Engkau limpahkan dalam kehidupan kami ini. Kami pulang dengan rasa aman. Kami pulang dengan damai sejahtera menyertai kami. Kami tiba di rumah kami dengan tidak sesuatu kurang apapun Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin.